Selamat datang dalam renungan malam santapan rohani. Inilah momen yang diberikan Allah bagi Anda untuk menenangkan diri dan menikmati waktu bersamanya. Pejamkanlah mata Anda dan ambillah posisi yang nyaman bagi Anda. Tuhan hadir di tempat ini dan Dia menerima Anda apa adanya. Untuk memulai perenungan kita malam ini, ambillah posisi yang paling nyaman bagi Anda. Tariklah napas dalam-dalam dan tenangkanlah jiwa Anda. Datanglah dan berteduhlah bersama pribadi yang memanggil Anda kepadanya. Mungkin Anda sedang bergumul dengan beban atau rasa bersalah. Kabar baiknya, kedua hal tersebut takkan menghalangi rencana Tuhan untuk menolong dan mengubah hidup Anda. Bapa Surgawi, tolonglah aku untuk mendengar suara-Mu dalam perenungan malam ini. Ingatkan aku kembali akan kasih-Mu yang menyambut pendosa seperti aku. Terkadang sulit rasanya untuk percaya bahwa Engkau menginginkan diriku. Terima kasih karena firman-Mu menyorakkan kebenaran. Biarlah hatiku siap menerima firman-Mu yang kudengarkan saat ini. Markus 2 ayat 15-17 berkata, ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan Dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti Dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa Ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Mari ambil waktu sejenak untuk melihat orang-orang dalam bacaan Alkitab malam ini. Coba lihat orang-orang Farisi. Siapa yang Anda lihat ketika Anda memikirkan mereka? Mereka adalah pengajar firman Tuhan, tokoh masyarakat. Mereka mengenakan pakaian terbaik, memiliki otoritas, dan biasa dihormati. Mereka sangat disegani. Siapa yang bisa sesempurna mereka? Sekarang berbaliklah dan lihat siapa yang mereka rendahkan. Di sana duduk para pendosa dan orang buangan. Siapa yang Anda lihat ketika melihat mereka? Mereka yang tersakiti, pecandu, orang-orang miskin. Mereka yang terpinggirkan dalam kehidupan masyarakat. Sebagian dari mereka menderita karena pilihan mereka. Yang lain tak tahu harus berbuat apa untuk mengubah hidup mereka. Mungkin dalam kelemahan atau kesedihan Anda merasa disitulah tempat yang cocok bagi Anda. Meja bagi orang-orang yang terbuang. Lihatlah meja itu kembali. Siapa yang duduk di sana? Yesus Kristus. Ia tidak bersama dengan orang Farisi yang merasa paling benar. Dia justru duduk bersama dengan mereka yang berkekurangan. Ia duduk bersama Anda. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Terimalah undangan Yesus. Ia tahu beban yang Anda pikul dan masalah-masalah yang Anda hadapi. Itulah alasannya Ia memanggil kita, agar menerima kasih dan kesembuhan darinya.
Mari kita masuk dalam doa dengan hati yang penuh kerinduan. Biarkan setiap bagian tubuh Anda rileks, mulai dari kepala hingga kaki, dan tenangkan pikiran Anda. Tanggalkan semua gangguan dan beban yang ada, dan lupakan sejenak tugas-tugas yang menanti. Datanglah ke dalam hadirat-Nya di mana Tuhan menunggu Anda berdoa. Tariklah napas yang panjang secara perlahan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau bersedia untuk duduk bersamaku. Terima kasih karena Engkau menyelamatkanku dari dosa dan kesalahanku. Kuserahkan beban dalam hatiku ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tahu dalam hal apa aku lemah dan hancur. Kumohon, karuniakanlah kesembuhan, harapan, dan kekuatan. Berilah perubahan yang hanya bisa kudapatkan dari Engkau. Kuserahkan diriku kepadamu. Yesaya 53 ayat 5 berkata, Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari menutup renungan ini dalam doa. Bapa di surga, aku sangat bersyukur karena anugerah-Mu lebih dalam dari dosaku. Kasih-Mu lebih luas dari ketakutanku. Dan kekuatan-Mu jauh lebih besar dari kelemahanku. Terima kasih karena Engkau mengaruniakan Yesus sebagai penyelamat dan tabibku. Biarlah aku beristirahat dengan tenang malam ini, karena Engkau akan menjagaku tiap saat di tiap hari dan malam. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.